Nah, untuk mengadakan dirinya dia tidak bisa kecuali diadakan. Harus ada eksistensi yang ada di luar diri baju ini untuk mengadakan baju ini. Eksistensi yang ada di luar alam semesta. Alam semesta ini kan keberadaan. Nah, berpikir dari yang khusus ke yang umum, alam semesta secara keseluruhan itu keberadaan, dan keberadaannya itu harus diadakan oleh eksistensi yang lain di luar daripada dirinya. Tidak mungkin alam semesta ini mengadakan dirinya, tidak mungkin. Dan yang mengadakan itu adalah eksistensi yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diasumsikan keberadaan itu. Kira-kira seperti itu, Pak Pendeta. Jadi sekali lagi Pak Pendeta, yang keluar dari Tuhan itu tidak boleh dikatakan Tuhan. Jika dipaksakan sebagai Tuhan, maka Tuhan itu pecah, Tuhan itu membelah diri. Tuhan itu tidak bisa dibagi, tidak terbagi Tuhan itu. Bagaimana Pak Pendeta menjelaskan itu? Saya tadi sudah menjelaskan ya. Jadi begini, apa tadi saya katakan, apa relasi di dalam Islam tentang Allah dan firman-Nya, kan itu tadi saya tanya ya. Aman, terima kasih banyak ya. Nah, jadi bahwa apakah Allah pernah ada tanpa firman-Nya, Bang? Menurut Abang? Bahkan Pak Pendeta, Tuhan itu tidak berbicara. Tuhan itu tidak bisa dipahami, tidak bisa diserupakan seperti manusia yang berbicara, hewan yang berpotok, ayam, kerbau, nggak bisa dipahami seperti itu Tuhan itu. Iya, saya tidak memahami begitu. Maksud saya, bagi pengertian dalam Islam, ya, bahwa berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Memang Tuhan itu tidak berbicara. Firman itu kan berbicara, berkata, berfirman. Itu kan yang dipahami teman-teman Kristen umumnya kan seperti itu. Nah. Saya ke Abang aja dulu. Karena kalau kami udah clear bahwa firman Allah, selesai kami bilang. Firman adalah Allah. Nah, tapi kalau abang di dalam Islam bahwa berarti pernah keberadaan Allah tanpa firman-Nya, betul? Memang Tuhan itu tidak berfirman. Nah, bagaimana caranya dia mengadakan firman-Nya? Silakan. Tuhan itu tidak berkata-kata, tidak berbicara Tuhan itu. Apalagi membayangkan Tuhan itu punya bentuk berbicara seperti cara berbicaranya manusia. Tidak seperti itu dalam teologi Islam. Tuhan bisa menyampaikan wahyunya, pesannya kepada bangsa-bangsa apapun itu tanpa harus menggunakan bahasa. Tapi orang yang menerima pesan ilahi itu bisa memahaminya dalam bahasa dia. Kira-kira seperti itu Bapak Pendeta. Maksudnya gimana sih Bang? Sekarang begini, jadi kan wahyu yang diwahyukan itu loh, firman, ya kan? Pertanyaan saya itu lebih dalam kepada apakah berarti Allah itu menciptakan firman-Nya sehingga firman-Nya itu ada, atau firman itu sudah ada dengan sendirinya dalam diri Allah? Firman sudah saya katakan Pak Pendeta. Pusing nih. Kata firman. Gimana itu Bang? Dalam pembenaran kata, dalam pembenaran kata Islam, kata firman itu tidak ada. Yang ada adalah wahyu. Wahyu itu bukan bahasa, wahyu itu bukan. Wahyu itu bicara prosesnya Bang. Peralihan dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, itu namanya proses pewahyuan. Tapi yang diwahyukan itu adalah firman. Pertanyaan saya bahwa wahyu itu tadi, yang diwahyukan itu firman Allah. Apakah Allah menciptakan firman-Nya atau firman itu sudah ada dengan sendirinya dalam diri Allah? Itu pertanyaan saya. Begini, kata firman itu tidak ada dalam istilah Islam. Dalam Al-Quran tidak ada kata firman. Kami tidak mengenal konsep itu. Konsep firman itu tidak ada. Yang ada adalah wahyu. Wahyu itu apa? Itu ada wahyu kalau dalam bahasa istilah Yahudi ya disebut bisyara. Artinya isyarat yang cepat. Isyarat, bukan bahasa, isyarat. Nah, ketika Allah mewahyukan, menyampaikan pesannya kepada nabinya, itu bukan dalam bentuk suara, bunyi-bunyian yang berupa simbol, yang mengandung arti, bukan seperti itu maksudnya. Tapi dia adalah pemahaman, semacam intuisi, yang langsung masuk ke dalam pikiran siapa yang dikehendakinya. Misalnya Allah mewahyukan kepada lebah. Nah,
Tidak berarti Allah itu berbicara kepada lebah, tapi memberi pemahaman kepada lebah itu untuk membuat sarang di tempat ini, di tempat seperti itu. Apa surah pertama dalam Al-Quran, Bang? Iqra. Artinya apa? Bacalah. Baca. Tidak bisa dibaca, apa itu pemahaman loh, disuruh Iqra. Yang dibaca, dengar dulu. Biar paham ya, biar tidak salah paham. Yang dibaca, bacaan yang baik itu tidak berarti yang tertulis. Alam semesta ini bisa dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan ini, alam semesta ini. Maksudnya pahami alam semesta ini, baca alam semesta ini, pahami keberadaan alam semesta ini. Yes? Kan bacalah. Ya, apakah disuruh baca alam semesta itu? Yes. Loh, coba apa artinya tadi? Apa artinya Iqra bismi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi yang disuruh dibaca itu bukan dalam bentuk tulisan, bukan. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Apa itu? Pahami keberadaan alam semesta ini. Dengan memahami alam semesta ini, dengan sendirinya kita memahami siapa sang pencipta itu. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi, konsep ketuhanan dalam Islam itu tidak bisa difikirkan. Ya, saya tidak tanya tentang konsep ketuhanan. Jadi, menurut abang tadi, jadi di dalam Islam tidak pernah ada firman, tapi wahyu. Wahyu. Ya, jadi wahyu bukan firman. Bukanlah, beda. Jauh berbeda. Meskipun kata firman itu memang sering diartikan wahyu. Tapi itu berbeda. Diterjemahkan wahyu ya. Wahyu diterjemahkan firman, atau Allah berkata, Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, kan ada kan kalimatnya? Ada. Nah, jadi firman itu artinya wahyu. Ini gimana sih, Bang? Kok ini saya makin bingung ini nih. Padahal saya berusaha untuk ada paralelitas. Jadi begini, bahwa Allah itu sudah ada tanpa firman-Nya, atau firman-Nya itu diciptakan. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Allah itu ada. Allah itu tidak bisa dikatakan firman, tidak bisa dikatakan seperti itu. Bahkan ya, jadi firman-Nya itu muncul dari mana? Tidak ada firman-Nya. Wahyunya Allah muncul dari mana? Maksudnya firman-Nya muncul dari mana? Maksudnya pertanyaannya itu bagaimana? Coba definisi wahyu apa itu maksudnya? Supaya kita tidak salah paham. Definisi wahyu apa? Wahyu itu isyarat yang datang kepada seseorang yang dikehendakinya dalam bentuk pengertian, pemahaman. Kira-kira seperti itu pengertian wahyu itu. Jadi saya kasih contoh. Bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk seperti yang kita kan pahami. sudah ada nabi-nabi. Gimana kalau Allah berfirman? Itu kan isyarat. Bisa mengerti dari mana, Bang? Jadi gini, Bang. Waktu Allah berfirman kan bukan hanya Nabi Muhammad yang menerima wahyu Allah. Betul, Bang? Iya, betul. Nah, tapi satu-satunya yang mungkin tidak pernah mendengar langsung suara Allah, itu pernyataan dalam Al-Quran, memang Nabi Muhammad tidak pernah berbicara langsung kepada Allah. Tapi beliau bukan satu-satunya orang yang menerima wahyu. Ya. Saya mau tanya, ya. Di sini dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-30. Al-Qasas ayat yang ke-30, ayatnya berkata demikian. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru, ya, dari arah pinggir lembah sebelah kanan pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Itu artinya apa? Iya, jadi yang Musa dengar itu apa? Kalau kita membaca teks itu, redaksi yang ada pada teks itu, maka asumsi kita, pemahaman kita, opini kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu bersuara pada saat itu. Loh, jadi tidak betul itu? Bang, hati-hati loh. Nanti abang dijewer ustadznya nih, repot ini masa. Jadi gimana maknanya? Maknanya gimana?
Dengar dulu Pak Pendeta. Coba silakan. Ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada Bani Israel, itu bukan Iya. dalam bahasa Israel. Itu bukan Tuhannya berbahasa Israel. Ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada orang Arab, Tuhan itu tidak berbahasa Arab. Ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada orang Cina atau orang Yunani atau orang India, itu tidak menggunakan bahasa India. Tapi bahasa yang sampai, pengertian yang sampai di nabi orang India, di nabi orang Yahudi, di nabi orang Arab, itu berupa bahasa. Tuhannya sendiri tidak berbahasa, tapi pemahaman yang sampai di pikiran mereka, di alam sadar mereka, itu berupa pesan yang bisa dipahami dan bisa diulang lagi, diucapkan lagi seperti itu dalam bentuk bahasa. Paham nggak maksudnya Pak Pendeta? Nggak paham juga. Jadi gimana ketika Nabi Muhammad mengerti cerita-cerita yang tidak terjadi pada zamannya dia? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada Bani Israel misalnya, atau begini kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, itu bukan suara Bang ya? Maksudnya itu bukan wahyu, tapi dalam pemahaman sini. Itu wahyu yang datang dari Allah. Tapi wahyu yang datang dari Allah itu bukan dalam bentuk suara seperti kita bersuara, bukan begitu maksudnya. Jadi baik Allah maupun Jibril sama-sama tidak bersuara. Kalau Jibril mungkin saya nggak tahu siapa Jibril itu. Bang, kan begini Bang, di dalam Al-Quran dikatakan ya, dan tidaklah kuutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar Iya. Bukan Haji bahasa kaum. sama orang Kristen. Salah. Nah, Kalau itu bahasa kaumnya gimana, ayo? bukan bahasa kaumnya, bukan. Astaga naga, ini kenapa Begini gue ini ayatnya Pak Pendeta begini ayatnya. Coba. Wama arsalna lupa ayatnya. Tapi di situ bukan menggunakan bahasa, bilisani, lidah kaumnya. Ya terus lidah kaumnya itu berarti ngapain pagi atau dia bicara itu? Ini gimana sih abangku? Wahai orang-orang Israel, itu kan artinya bahasa toh Pak. Masa yang dimaksud itu lidah? Tunggu dulu. Nah, coba. Makanya di sini Pak Pendeta perlu dipahami betul supaya kita tidak ada kesalahan, kerancuan dalam berpikir. Bahasa dengan lisan. Astaga. Coba. Gimana? Dengar ya. Bahasa dengan lisan, bahasa Arab dengan lidah kaumnya itu berbeda nantinya ketika dalam penafsiran. Contohnya seperti ini. Kalau di situ dikatakan dengan berbahasa Arab, nah, jika nantinya membaca Al-Quran dan dijumpai dalam Al-Quran bukan bahasa Arab, maka konsekuensi yang ada pada Al-Quran itu salah. Iya dong, karena Al-Quran mengatakan coba ulang. dengan bahasa Arab. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, di situ kan dikatakan dengan berbahasa Arab. Nah, sementara dalam Al-Quran dijumpai ada bahasa yang bukan bahasa Arab. Artinya Al-Quran itu salah. Kalau dipahami sebagai lidah dengan lidah kaumnya, artinya bahasa yang sudah fasih diucapkan masyarakat yang ada pada saat itu. Bahasa Tentu apa? saja di dalamnya bahasa Arab. Nah itu udah selesai Bang. Jangan dibawa sulit-sulit. Dan tidak sebentar dulu Pak Pendeta, dan tidak menafikan ada bahasa luar yang ditransliterasi ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kalau menggunakan kata lidah, bedanya di situ dengan lidah kaumnya, artinya bahasa yang sudah fasih, meskipun itu bahasa Yahudi, bahasa Yunani, tapi kalau sudah digunakan orang Arab secara fasih dan dengan lidahnya, itu pun bisa dikatakan seperti itu. Nanti nyambung aja lagi Bang kalau udah kondusif ya. Nanti nyambung lagi. Nanti sahabat kalau ada waktu lagi nanti Abang bergabung kembali ya.
Oke. Terima kasih Bang. Tapi juga Terima begitu kasih. Pak Pendeta. Lidah Ya itu dengan itu beda. ya. Bahasa Arab beda. Nanti abang baca dulu di dalam apa nih tadi teman-teman, di dalam Ibrahim ayat yang keempat, surah Ibrahim ayat yang keempat ya. Di situ pakai bahasa bang, tapi saya kira cukup dulu ya bang ya, biar abang nikmati dulu lah waktu-waktu liburnya sama anak-anak ya kan. Surah Ibrahim ayat yang keempat, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun